Sherlock Holmes, Penelusuran Benang Merah, karya Sir Arthur Conan Doyle. Bab 3, Misteri di Lauriston Gardens. Kuakui bahwa aku sangat terkejut mendapatkan bukti baru dan kepraktisan teori-teori Sherlock Holmes. Respekku terhadap kemampuan menganalisisnya meningkat pesat, tapi aku masih merasa curiga kalau seluruh kejadian ini merupakan rekayasa belaka, sengaja direncanakan untuk membuatku kagum. Aku memperhatikan Holmes yang telah selesai membaca surat itu dan tampaknya tenggelam dalam pikirannya sendiri. "Dari mana kau bisa menduganya?" tanyaku. "Menduga apa?" tanya Holmes jengkel karena diganggu. "Bahwa dia pensiunan sersan marinir." "Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan perkara sepele," tukasnya. "Maafkan kekasaranku," katanya kemudian. "Kau menerobos rangkaian pikiranku, tapi mungkin ada baiknya jadi kau benar-benar tidak bisa melihat kalau pria itu sersan marinir. Tidak, sungguh lebih mudah untuk mengetahuinya daripada menjelaskannya. Kau juga akan mengalami kesulitan kalau diminta membuktikan 2 tambah 2 sama dengan 4, bukan? Tapi baiklah, akan kucoba. Dari seberang jalan saja aku sudah bisa melihat tato jangkar biru besar di punggung tangan orang itu. Itu berarti dia seorang pelaut. Pembawaannya khas militer, begitu juga potongan cambang dan jenggotnya. Dari situ kita menyimpulkan bahwa dia marinir. Sikapnya yang berwibawa dan penuh percaya diri menunjukkan bahwa dirinya cukup penting. Lihat saja cara dia menegakkan kepala dan mengayunkan tongkat. Semua cara itu membuatku yakin bahwa dia pensiunan sersan marinir. "Luar biasa," seruku. "Biasa saja," kata Holmes, meskipun kulihat wajahnya memancarkan perasaan senang. "Nah, tadi kukatakan tak ada kasus kejahatan yang layak diselidiki. Rupanya aku keliru. Lihat ini." Yang melemparkan surat yang dibawa pensiunan sersan tadi. "Astaga," seruku saat membaca surat itu sekilas. "Ini mengerikan." "Memang tidak bisa dikatakan biasa," kata Holmes tenang. "Tolong bacakan surat itu keras-keras." Inilah surat yang kubacakan untuk Holmes. "Mr. Sherlock Holmes yang baik. Kejadian aneh terjadi semalam di Lauriston Gardens nomor 3, tak jauh dari Brixton Road. Petugas kami di kawasan itu melihat cahaya di rumah tersebut sekitar pukul 2 pagi, dan karena ia tahu rumah itu kosong, ia lalu menduga kalau ada yang tidak beres. Ia pergi ke rumah itu dan mendapati pintunya tak terkunci. Dan di ruang makan yang kosong, ia menemukan mayat seorang pria. Pria itu berpakaian bagus, di sakunya ada kartu nama bertuliskan Enoch C. Trevor, Cleveland, Ohio, USA. Tidak ada tanda-tanda perampokan dan tidak ada bukti sama sekali bagaimana pria ini tewas. Di ruangan itu terdapat noda-noda darah, tapi di tubuh pria ini tidak ada luka sedikit pun. Kami benar-benar bingung. Bagaimana korban bisa berada di rumah kosong dan menemui ajalnya di sana? Kalau kau sempat, datanglah ke Lauriston Gardens nomor 3 sebelum pukul 12 dan kita bisa bertemu. Aku sudah memerintahkan agar TKP tidak disentuh sebelum kami mendapatkan kabar darimu. Jika kau tidak bisa datang, akan kuberitahukan rincian lebih lanjut dan akan kuhargai kebajikanmu untuk menyampaikan pendapatmu padaku. Salam, Tobias Gregson. "Gregson detektif yang paling cerdas di Scotland Yard," kata Holmes. "Dia dan Lestrade merupakan yang terbaik di antara kumpulan orang bodoh ini. Mereka berdua sigap dan terlalu konvensional. Mereka juga saling membenci, mereka iri terhadap satu sama lain, bakalan seru kalau mereka berdua ditugaskan menanganinya." Aku terpukau melihat ketenangan Holmes dalam menyampaikan semua ini. "Kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu," selaku. "Kau panggilkan taksi sekarang?" Aku belum memutuskan akan ke sana. Aku paling malas berpergian. Meskipun kalau sedang mood, aku bisa sangat bersemangat. "Bukankah ini kesempatan yang kau nanti-nantikan?" desakku. "Temanku yang baik, apa gunanya bagiku? Seandainya aku mengungkapkan masalah ini, kau boleh yakin bahwa Gregson, Lestrade, dan rekan-rekan mereka yang akan mendapat pujian. Itulah masalahnya menjadi petugas tidak resmi." "Tapi Gregson meminta bantuanmu." Dia sadar kalau aku lebih unggul dan itu diakuinya padaku. Tapi dia lebih rela memotong lidahnya sendiri daripada mengatakan hal ini kepada orang lain. Namun baiklah, mungkin sebaiknya kita ke sana melihat-lihat keadaan. Aku akan menyelidikinya dengan caraku sendiri. Paling tidak, aku bisa menertawakan mereka. Ayo. Holmes bergegas mengenakan mantel luarnya, kelihatan semangatnya mulai timbul.
Ambil topimu, katanya. Kau ingin aku ikut? Ya, kalau kau tidak punya kesibukan lain. Semenit kemudian, kami berdua telah berada di dalam kereta kuda, berpacu menuju Brixton Road. Cuaca pagi itu berkabut dan berawan. Atap-atap rumah diselubungi kabut tebal berwarna coklat lumpur seperti jalanan di bawahnya. Holmes tampak sangat bersemangat. Ia berceloteh tentang biola Cremona serta perbedaan antara biola Stradivarius dan Amati. Sedangkan aku berdiam diri saja karena pengaruh cuaca yang muram dan urusan yang hendak kami selesaikan. Kau tampaknya tidak terlalu memikirkan masalah ini, kataku akhirnya, menyela ceramah Holmes tentang musik. Belum ada datanya, kilah Holmes. Salah besar untuk menyusun teori sebelum kau mendapatkan semua bukti. Itu mempengaruhi penilaian. Tapi sebentar lagi kau akan mendapatkan datanya, kataku sambil menuju. Ini di Brixton Road. Dan itu rumahnya kalau tidak keliru. Benar. Berhenti, kusir berhenti. Kami masih sekitar 100 meter dari rumah itu, tapi Holmes bersikeras untuk menghentikan kereta. Kami melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Lauriston Gardens nomor 3 tampak suram dan menakutkan. Di lingkungan itu ada 3 rumah lain, 2 di antaranya berpenghuni dan yang satu lagi kosong. Rumah kosong itu memiliki 3 jendela yang menghadap ke depan. Pada kacanya tertempel tulisan disewakan. Teman kecil yang terlantar membatasi rumah-rumah itu dengan jalan raya. Sementara di lingkungan itu sendiri jalanannya sempit dan tampak terbuat dari tanah liat dan kerikil. Jalanan dan rumah-rumah di situ semuanya basah akibat hujan yang turun semalam. Taman kecil itu dikelilingi dinding batas tinggi 1 meter dengan pagar kayu di bagian atasnya. Seorang polisi tengah bersandar di dinding ini, sementara sekelompok orang yang ingin tahu menjulurkan leher untuk melihat kejadian di dalam rumah. Tadinya kubayangkan Sherlock Holmes akan seketika bergegas memasuki rumah dan menyelidiki misteri tersebut. Ternyata aku keliru. Dengan acuh tak acuh, temanku itu malah menyelusuri halaman dan dengan pandangan kosong menatap tanah, langit, rumah-rumah di seberang, serta jajaran pagar. Setelah itu, ia perlahan-lahan menyusuri jalan setapak, atau lebih tepatnya, menyusuri rerumputan yang memagari jalan setapak dengan pandangan terpaku ke tanah. 2 kali ia berhenti, dan sekali kulihat ia tersenyum, lalu berseru penuh kepuasan. Ada banyak jejak kaki di tanah basah tersebut, tapi karena polisi telah berkeliaran di sana, aku tidak tahu bagaimana temanku berharap dapat mempelajari sesuatu di sana. Sekalipun begitu, aku telah mendapat bukti akan kemampuan persepsinya yang luar biasa, sehingga aku tidak ragu bahwa ia mampu melihat banyak hal yang tersembunyi dariku. Di pintu rumah nomor 3, kami disambut oleh pria jangkung berwajah pucat dengan rambut kemerahan. Pria itu bergegas mendekat dan menjabat tangan temanku dengan penuh semangat. Baik sekali kau mau datang, katanya. Semua yang ada di situ sama sekali belum disentuh. Kecuali itu, tukas temanku sambil menunjuk ke jalan. Andai ada serombongan kerbau yang melintas, keadaannya mungkin masih lebih rapi daripada sekarang. Tapi aku yakin, Gregson, kau pasti sudah memeriksa jalan itu sebelum mengizinkan mereka mengobrak-abriknya. Banyak yang harus kulakukan di dalam rumah, kilah detektif itu. Kolegaku Mr. Lestrade ada di sini. Aku mengandalkannya untuk menjaga TKP. Holmes melirikku dan mengangkat alis dengan sikap sinis. Dengan 2 orang seperti itu, kau dan Lestrade di sini tidak banyak yang bisa ditemukan pihak ketiga, katanya. Gregson menggosok-gosok tangannya dengan sikap puas. Kupikir kami sudah melakukan semua yang bisa aku dilakukan. Tapi kasus ini aneh, dan aku tahu kau berminat pada kasus-kasus seperti ini. Kau tidak datang kemari dengan kereta? Tanya Holmes. Tidak. Lestrade juga tidak? Tidak. Kalau begitu, ayo kita lihat TKP-nya. Holmes masuk ke dalam rumah, diikuti oleh Gregson yang nampak bingung. Sebuah lorong pendek berlantai papan yang berdebu membawa kami ke dapur dan ruangan belakang. Di sana terdapat 2 pintu di sebelah kiri dan kanan. Salah satu jelas tak pernah dibuka selama berminggu-minggu. Pintu yang lain menuju ke ruang makan tempat terjadinya peristiwa misterius itu. Holmes melangkah masuk dan aku mengikutinya dengan penasaran dengan perasaan galau yang biasa ditumbuhkan oleh peristiwa kematian. Ruang makan tersebut terbentuk
berbentuk bujur sangkar dan cukup besar, bahkan terkesan lebih besar karena tidak adanya perabotan. Dindingnya dilapisi kertas dinding berwarna mencolok, beberapa bagian dikotori gumpalan debu dan sarang laba-laba. Ada pula yang tercabik menampilkan lapisan semen kekuningan di bawahnya. Di seberang pintu terdapat perapian dengan rak mariner putih imitasi. Di salah satu sudutnya terdapat puntung lilin merah. Satu-satunya jendela yang ada di ruangan itu begitu kotor sehingga cahaya dalam ruangan hanya samar-samar, mengesankan warna kelabu pada keseluruh ruangan. Semua rincian ini baru belakangan kuamati. Saat ini perhatianku terpusat pada sosok yang terlentang tidak bergerak di lantai papan, dengan mata kosong menatap langit-langit yang telah berubah warna. Sosok tersebut adalah mayat seorang pria berusia 43 atau 44 tahun, berperawakan sedang dan berbau lebar, berambut hitam, keriting, dan berjanggut pendek. Pria itu mengenakan mantel luar panjang yang tebal dan mantel dalam sepinggang dengan celana panjang berwarna merah. Sebuah topi tinggi yang tersikat rapi tergeletak di lantai di sampingnya. Tangan mayat itu mengepal dan lengannya membentang, sementara kakinya saling mengait. Seakan-akan memperjuangannya menghadapi kematian sangatlah hebat. Wajahnya yang kaku memancarkan ekspresi ngeri dan kebencian yang baru kali ini kujumpai pada wajah manusia. Kerutan tajam, kejam, dan menakutkan tersebut dikombinasikan dengan kening yang rendah, hidung yang mengembung, dan rahang yang kaku, menyebabkan mayat tersebut tampak mirip kera. Aku telah melihat banyak kematian dalam banyak bentuk, tapi tidak ada yang lebih menakutkan daripada yang kutemui di apartemen gelap ini. Lestrade yang berjaga di ambang pintu menyapa Holmes dan aku. Kasus ini akan menimbulkan kehebohan, Sir, katanya. Aku belum pernah melihat peristiwa yang semengerikan ini, padahal aku bukan penakut. Tidak ada petunjuk? Tanya Gregson. Tidak sama sekali, jawab Lestrade. Holmes mendekati mayat itu, berlutut, dan memeriksanya dengan teliti. Kalian yakin tidak ada luka? Tanyanya, menunjuk noda darah yang terdapat di mana-mana. Yakin, seru kedua detektif itu. Kalau begitu, darah ini milik orang kedua, pembunuhnya. Kalau peristiwa ini dianggap sebagai pembunuhan, situasi ini mirip dengan situasi pada kematian Van Jessen di Utrecht tahun 34. Kau ingat kasus itu, Gregson? Tidak, Sir. Baca dan pelajarilah. Tidak ada yang baru di dunia ini. Semua sudah pernah dilakukan sebelumnya. Sambil bicara, Holmes sibuk meraba-raba mayat itu, menekan, membuka kancing, memeriksa, serta pandangannya menerawang. Begitu cepat pemeriksaannya sehingga sulit untuk menebak ketelitiannya. Akhirnya, Holmes mengendus bibir mayat itu lalu melirik sol-sol sepatu bot di kulitnya. Dia tidak digerakkan sama sekali, tanyanya. Digerakkan sedikit, hanya sebatas yang diperlukan untuk pemeriksaan kami. Kalian bisa membawanya ke kamar mayat sekarang, kata Holmes. Tidak ada lagi yang bisa dipelajari. Gregson telah menyiapkan sebuah tandu dengan 4 orang. Begitu ia memanggil, mereka masuk ke dalam ruangan dan mayat pun dibawa pergi. Sewaktu mereka mengangkatnya, sebuah cincin bergulir jatuh dan menggelinding di lantai. Lestrade menyambarnya dan menatapnya dengan kebingungan. Ada wanita di sini, serunya. Ini cincin pernikahan wanita. Lestrade mengancungkan cincin itu dan kami semua ikut memperhatikannya. Tidak diragukan lagi bahwa lingkaran emas polos itu tadinya berada di jari seorang pengantin wanita. Ini memperumit masalah, kata Gregson. Tuhan tahu kalau masalah ini sudah cukup rumit sebelumnya. Kau yakin cincin itu bukannya justru menyederhanakan masalah? Tanya Holmes. Tak ada yang bisa dipelajari dengan hanya menatapnya. Apa yang kau temukan di saku mayat itu? Ada di sini semuanya, jawab Gregson, menunjuk berbagai benda yang ada di anak tangga terbawah. Arloji emas nomor 97163 buatan Barrow London, rantai emas buatan Albert sangat berat dan kokoh, cincin emas, penyipat emas berkepala bulldog dengan mata batu rubi, tempat kartu nama buatan Rusia dengan kartu nama Enoch J. Draper dari Cleveland. Ini cocok dengan inisial EJD pada pakaiannya. Tak ditemukan dompet, tapi ada uang sebanyak 7 pound 13 penny, buku saku Decameron karya Boccaccio dengan nama Joseph Stangerson di halaman dalamnya, 2 surat, yang satu ditunjukkan kepada A.J. Draper dan satu lagi kepada Joseph Stangerson. Alamatnya American Exchange Stand untuk disimpan diambil keduanya dari Guion Steamship Company dan berisi data pelayaran kapal mereka dari Liverpool. Jelas bahwa pria yang malang ini bermaksud kembali ke New York.
Kau sudah mengadakan penyelidikan tentang orang bernama Stranger Sun ini? Aku langsung melakukannya, Sir. Aku sudah memasang iklan di Aku sudah memasang iklan di semua koran dan mengutus seorang anak buahku untuk pergi ke American Exchange, tapi dia belum kembali. Kau sudah mengirim kabar ke polisian Cleveland? Kami mengirim telegram tadi pagi. Bagaimana bucinya? Kami menceritakan situasi dan mengatakan bahwa kami akan senang seandainya mereka memiliki informasi yang dapat membantu kami. Kau tidak merinci. Apa tepatnya yang ingin kau ketahui? Aku bertanya tentang Stranger Sun. Tidak ada lagi, kau tidak menanyakan sesuatu yang sebenarnya sangat penting untuk kasus ini, kau tak mau mengirim telegram lagi? Aku sudah mengatakan semua yang harus kukatakan, kata Gregson dengan nada tersinggung. Holmes berdecak, dan tampaknya hendak berkomentar sewaktu Lestrade yang berada di ruang makan. Sewaktu kami bercakap-cakap di lorong, muncul sambil menggosok-gosok tangannya dengan sikap shock dan puas diri. Mr. Gregson, katanya, aku baru saja menemukan sesuatu yang sangat penting. Penemuan ini sudah pasti terlewatkan kalau aku tidak memeriksa dinding-dinding dengan hati-hati. Mata pria itu berkilau-kilau saat ia berbicara dan ia jelas tengah menahan kegembiraannya karena berhasil menang satu langkah dari koleganya. Ayo ikut, katanya, bergegas masuk ke ruang makan yang suasananya sudah sedikit lebih cerah setelah mayat korban dicingkirkan. Sekarang berdirilah di sana, Lester menyurut korek api pada sepatu bootnya dan mengacukannya di depan dinding. Lihat itu, katanya dengan penuh kemenangan. Sebelum ini aku telah menerangkan bahwa kertas pelapis di ruangan makan sebagian robek. Di sudut ruangan yang ini, secabik besar keras dindingnya telah terkelupas, menyisakan semen kekuningan kasar berbentuk persegi. Di tempat kosong ini, dengan huruf-huruf merah tertulis R A C H E dengan huruf besar. Apa menurut apa pendapat kalian? Seru Lestrade dengan sikap seorang tukang sulap yang tengah memamerkan hasil kerjanya. Ini terlewatkan karena berada di sudut tergelap ruangan. Dan tak ada seorang pun yang berpikir untuk memeriksa ini. Sang pembunuh menuliskan kata ini dengan darahnya sendiri. Lihat tetesan yang mengotori dinding ini. Dengan demikian, kasus ini jelas bukan kasus bunuh diri. Kenapa sudut ini dipilih? Akan kujelaskan. Kalian lihat lilin di perapian, lilin itu menyala waktu peristiwa ini terjadi, dan sudut ini merupakan bagian yang paling terang di dinding. Dan apa arti kata itu? Sesudah kau menemukannya? Tanya Gregson dengan nada merendahkan. Artinya, jelas ini berarti penulisnya hendak menuliskan nama seorang wanita, Rachel. Tapi ia terganggu sebelum sempat menyelesaikannya. Camkan kata-kataku pada kasus ini terbongkar. Kalian akan menemukan keterlibatan wanita bernama Rachel. Silakan tertawa, Mr. Sherlock Holmes. Kau mungkin sangat cerdik dan pandai, tapi detektif yang berpengalaman akan terbukti paling baik. Aku benar-benar minta maaf, kata temanku. Kau patut dipuji sebagai orang pertama yang menemukan tulisan ini. Tapi kesimpulanmu bahwa kata ini ditulis oleh tokoh kedua dalam misteri semalam. Aku belum sempat memeriksa ruangan ini, tapi dengan seizinmu aku akan memeriksanya sekarang. Holmes mengeluarkan pita pengukur dan kaca pembesar dari sakunya, dan dengan kedua alat ini ia berkeliaran tanpa suara di ruangan tersebut, terkadang berhenti, sesekali berlutut, dan sekali bahkan menelungkup. Ia begitu tenggelam dalam kesibukannya sehingga tampak melupakan kehadiran kami. Ia berceloteh pelan sendiri sepanjang waktu melontarkan serangkaian seruan, erangan, siolan. Saat mengawasinya, aku jadi teringat pada anjing berburu rubah yang sangat terlatih, yang melesat ke sana kemari merengek penuh semangat hingga menemukan bau yang dicari. Selama sekitar 20 menit, Holmes meneliti mengukur dengan sangat hati-hati jarak antara tanda-tanda yang sama sekali tidak terlihat olehku, juga mengukur dinding dengan sikap yang sama misteriusnya. Di suatu tempat, dengan hati-hati ia mengumpulkan sedebu kelabu dari lantai dan memasukkannya ke dalam amplop. Akhirnya ia memeriksa tulisan di dinding dengan kaca pembesar, mempelajari setiap huruf dengan ketepatan yang luar. Setelah selesai, ia tampak puas karena ia mengantongi kembali pita pengukur dengan kaca pembesarnya. Orang bilang kejeniusan adalah kemampuan yang tak terbatas untuk melakukan segala sesuatu dengan sangat teliti. Ini bukan definisi, tapi bisa diterapkan dalam pekerjaan detektif. Gregson dan Lestrade mengawasi tindakan rekan amatir mereka dengan rasa penasaran dan kejengkelan yang mencolok. Mereka jelas tidak bisa menghargai fakta yang mulai kusadari bahwa tindakan terkecil Sherlock Holmes ditunjukkan ke arah yang
pasti dan praktis. Apa pendapatmu, Sir? Tanya mereka berdua. Aku akan dianggap merampok kesempatan kalau aku mempengaruhi penyelidikan kalian, kata temanku. Kalian sudah bekerja dengan sangat baik sehingga sayang kalau ada orang luar yang turut campur. Aku menangkap nada sinis dalam suara Holmes saat ia berbicara. Kalau kalian mau memberitahukan perkembangan penyelidikan kalian, dengan senang hati akan kubantu sebisa mungkin. Sementara itu, aku ingin bicara dengan petugas yang menemukan mayat korban. Kalian bisa memberikan nama dan alamatnya? Lestrade melirik buku catatannya. John Rains, katanya. Dia sedang bebas tugas sekarang. Kau bisa menemukannya di Outley Court nomor 46 Kennington Park Gate. Holmes mencatat alamat tersebut. Ayo dokter, katanya padaku. Kita harus menemui orang ini. Omong-omong, akan kuberitahukan satu hal yang bisa membantu memecahkan kasus ini, katanya kepada kedua detektif. Memang sudah terjadi pembunuhan dan pembunuhnya adalah seorang pria. Tinggal pria itu lebih dari 180 cm, usianya tak lebih dari 40, telapak kakinya terlalu kecil dibandingkan dengan tingginya. Ia mengenakan sepatu bot kasar berujung persegi dengan mengisap cerutu Trichinopoly. Ia datang kemari dengan korban menggunakan kereta beroda 4 yang ditarik ekor kuda dengan 3 ladang tua dan satu yang masih baru di kaki depannya. Kemungkinan pembunuh ini berjanggut dan berkumis. Kuku jari tangan kanannya sangat panjang. Itu hanya beberapa indikasi, tapi mungkin bisa membantu kalian. Lestrade dan Gregson bertukar pandangan sambil tersenyum tak percaya. Kalau orang ini dibunuh, bagaimana caranya? Tanya Lestrade. Racun, jawab Holmes, singkat sambil melangkah keluar. Satu hal lagi, Lestrade. Tambahnya berbalik di pintu. Rage adalah kata Jerman untuk pembalasan, jadi jangan membuang-buang waktumu dengan mencari Miss Rachel. Holmes berlalu setelah mengatakan itu, meninggalkan kedua rivalnya yang ternganga keheranan. Sekian untuk bab 3. Terima kasih sudah mendengarkan. See you in the next video.